Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Scorpio ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juli 2020. Reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi tema kalian untuk bulan Juli 2020 nanti adalah kartu 7 tongkat ya, Seven of Wands. Oke, jadi artinya di sepanjang bulan Juli nanti sebagian besar dari kalian mungkin lagi ingin bertahan ya, tidak ingin mundur sama sekali, tidak ingin menyerah dalam memperjuangkan apa yang kamu lakukan selama ini ya. Mungkin di sini kalian lagi merasa ingin semangat ya, semangat untuk melangkah maju ke depan, tidak ingin mundur ketika ingin mencapai sebuah tujuan dalam hidup kamu masing-masing ya. Misalnya mungkin lagi ingin bertahan dalam situasi pekerjaan ya, mempertahankan kondisi keuangan, mempertahankan sebuah hubungan dengan seseorang dan sebagainya ya. Jadi perlu selalu berpikiran positif. Oke. Terus di bawahnya ada kartu 9 cawan. Jadi ceritanya mungkin ada sebuah harapan dan keinginan baru yang akan tiba-tiba kamu pikirkan ya di sepanjang bulan Juli nanti ya. Dan otomatis dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama, mungkin di sini kalian lagi bermaksud untuk mempertahankan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan dalam bulan Juli nanti ya. Jadi bagi kamu yang sedang memiliki sebuah keinginan dan harapan baru, perlu untuk lebih optimis. Dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama, mungkin di sini kalian perlu untuk lebih semangat dalam memperjuangkan apa yang kamu inginkan nantinya ya dalam bulan Juli nanti ya. Mungkin sebuah keinginan yang berhubungan dengan pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Oke, jadi intinya jangan putus asa ya dalam bulan Juli. Oke. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu Queen of Swords dan kartu The Hangman. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama ya. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Libra, Gemini, Aquarius. Terus selain itu, di minggu pertama mungkin pikiran kamu akan kembali fokus. Fokus untuk mencapai hasil yang terbaik, ya. Fokus untuk bekerja, mencari uang, ya. Fokus untuk memperbaiki sebuah masalah, dan sebagainya di minggu pertama. Dan jangan lupa dengan kartu The Hangman, di minggu pertama perlu untuk menggunakan sudut pandang yang baru ketika ingin mencapai tujuan kamu masing-masing. Ya, soalnya di minggu pertama ceritanya kalian akan kembali fokus untuk melangkah maju ke depan. Dan jangan lupa dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama, di sini kalian merasa perlu untuk bertahan. Bertahan dan tidak mundur, ya, tidak menyerah ketika ingin mencapai tujuan kamu masing-masing di minggu pertama. Oke? Terus, at the foundation ada kartu 2 tongkat. Jadi artinya di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya, beberapa dari kamu telah memikirkan sebuah rencana baru. Rencana dalam pekerjaan, rencana dalam hubungan asmara, dan sebagainya. Ada sebuah rencana yang telah kamu pikirkan selama ini. Oke, terus at the recent past ada kartu 3 cawan. Jadi artinya di sepanjang bulan Juni kemarin, beberapa dari kamu mungkin telah sibuk sekali untuk bersosialisasi dengan seseorang, dengan teman, dengan pasangan, keluarga, dan sebagainya. Bagi yang lain dengan kartu 3 cawan, mungkin di sini kalian lagi berdiskusi dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu, dengan tujuan untuk meminta pendapat ataupun solusi yang lebih baik lagi untuk mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi di sepanjang bulan Juni kemarin. Oke? Terus di sebelah atas ada kartu 9 koin. Jadi artinya, di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu akan mendapatkan sebuah rasa nyaman. Rasa nyaman di tempat kerja, rasa nyaman dalam hubungan asmara, dan sebagainya. Ya, ini akan terjadi di antara minggu pertama menuju minggu kedua. Terus, energi kamu di minggu kedua adalah kartu Death. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Scorpio ya. Terus selain itu, dengan kartu Death ini, sebagian besar dari kalian di minggu kedua akan mengalami sebuah perubahan yang cukup penting dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul. Misalnya mungkin tiba-tiba mengalami perubahan di tempat kerja, perubahan dalam hubungan asmara, dan sebagainya. Jadi perlu untuk berhati-hati ya. Sehingga dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama, perlu untuk bertahan dan jangan menyerah ketika menghadapi sebuah perubahan penting di minggu kedua. Bagi yang lain dengan kartu Death ini mungkin di sini kalian lagi bermaksud untuk menciptakan sebuah perubahan dalam hidup kamu ya di minggu kedua. Oke? Jadi perlu untuk berhati-hati ya. Terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu The Emperor. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Aries ya. Terus selain itu, kartu The Emperor melambangkan sebuah kendali. Jadi artinya di minggu ketiga, di sini kalian lagi ingin mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan perasaan kamu ketika menghadapi seseorang ataupun ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah ya. Jadi perlu untuk bersabar. Terus di sebelah sini ada kartu 4 tongkat.
Jadi artinya di minggu ketiga, orang lain akan menilai kamu lagi fokus sekali untuk bekerja, fokus untuk mencari uang, fokus dengan keluarga, dan sebagainya ya di minggu ketiga. Terus di sebelah sini ada kartu 4 koin. Jadi ceritanya di minggu ketiga, di sini kalian lagi menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting. Bisa mengenai apa saja ya. Misalnya mungkin lagi menantikan lagi menantikan kejelasan dari seseorang, menantikan kabar mengenai pekerjaan dan sebagainya. Sehingga dengan kartu di Emperor, di minggu ketiga kalian perlu untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi dan perasaan ketika menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting di minggu ketiga nanti, ya. Terus energi kamu di minggu keempat adalah kartu 5 pedang. Jadi ceritanya di minggu keempat, beberapa dari kamu mungkin akan menghadapi sebuah rintangan dan kesulitan kecil. Ketika bekerja, ya kesulitan dalam hubungan asmara, kesulitan dalam menjalankan bisnis, dan sebagainya. Ya, beberapa dari kamu mungkin akan menghadapi sebuah konflik dan kesalahpahaman dengan seseorang. Jadi perlu untuk berhati-hati ya dalam berkomunikasi untuk menghindari kesalahpahaman. Soalnya dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama, mungkin di sini kalian merasa perlu untuk mempertahankan diri, membela diri di hadapan seseorang. Ya, jadi perlu untuk berhati-hati di minggu keempat. Ya, jadi secara umum dengan kartu 7 tongkat sebagai tema utama, di sepanjang bulan Juli nanti, mungkin mayoritas dari kalian lagi ingin mempertahankan sebuah pendapat dan prinsip yang kamu yakini benar. Bagian lain mungkin tidak ingin menyerah ataupun mundur, tidak ingin mundur sama sekali ketika ingin memperjuangkan sebuah keinginan dan harapan kamu di sepanjang bulan Juli nanti. Jadi perlu untuk selalu bersabar dan jangan putus asa, ya. Oke guys, gitu aja dulu ya teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.